Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi dimensi 3 tentang proyeksi. Proyeksi seperti apa yang akan kita bahas di dalam dimensi 3? Kalau saya bahasakan ke bahasa sehari-hari, maka proyeksi itu hampir sama dengan bayangan. Misalkan seperti ini. Ada sebuah tanah yang saya buatkan patok miring seperti ini. Saya kasih nama titik P dengan Q. Saya kasih nama titik P dengan Q. Titik P itu yang berada di tanah, kemudian Q itu yang ada di atas. Nah, bagaimana kita menentukan proyeksinya? Untuk menentukan proyeksinya, maka kita memerlukan sebuah sinar untuk membuat sebuah bayangan. Nah, sinarnya bagaimana? Jadi ada syarat khusus yang harus kita pakai untuk membuat sinarnya atau menentukan arah sinarnya dari mana. Bagaimana menentukan arah sinarnya dari mana? Itu tergantung bidangnya. Nah, contoh bidang yang saya pakai di sini adalah berupa tanah. Tanahnya menghadap ke atas. Maka sinarnya itu mengarah ke bawah, mengarah ke arah tanah atau mengarah ke arah bidangnya. Jadi anggaplah ada sinar matahari dari atas. Maka proyeksinya itu ini. Hasil bayangan dari sinar tersebut ke tanah. Saya misalkan di sini adalah titik Q aksen. Maka proyeksinya dari proyeksi tongkat PQ terhadap bidang tanah ini atau tanah ini itu adalah garis PQ aksen. Garis PQ aksen. Dan di sini ini pasti tegak lurus. Asalkan sinar yang kita buat itu mengarah ke bidang yang dipakai. Kemudian yang selanjutnya, sekarang saya arahkan lagi ke dimensi 3 yang akan kita pelajari. Misalkan yang pertama itu adalah proyeksi titik terhadap bidang. Saya buat gambar, ada sebuah bidang alfa. Kemudian ada titik A di luar bidang alfa. Mana proyeksinya? Sama dengan tadi. Bidangnya menghadap ke atas. Maka sinar yang kita berikan itu harus menghadap ke bidangnya atau dari atas ke bawah. Maka proyeksi titik A ke bidang alfa itu ini. Titik A aksen. Itulah proyeksi titik A ke bidang alfa. Nah, bagaimana kalau titiknya ada di bidangnya? Misalkan di sini ada titik B berada pada bidang. Pertanyaannya, mana proyeksi titik B terhadap bidang alfa? Proyeksinya kalau kita buat sinar dari atas, nanti bayangannya tetap ada di sini juga. Maka proyeksinya sama. Jadi titik B-nya, proyeksinya B aksen juga ada di tempat itu, di tempat yang sama. Nah, sekarang tadi itu titik. Nah, sekarang saya buat proyeksi garis terhadap bidang. Saya buat lagi sebuah bidang. Misalkan ini adalah bidang beta. Kemudian ada garis yang saya mau buat ini ada garis AB. Garis AB. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa proyeksinya itu bisa kita lihat jika ada bayangannya akan kita lihat jika ada sinar yang kita berikan yang mengarah kepada bidangnya. Nah, seperti ini kalau ada sinar dari atas maka akan muncul bayangan seperti ini. Ini A aksen, kemudian titik B juga ada. Ini adalah B aksen. Maka proyeksi garis AB terhadap bidang beta itu adalah A aksen, B aksen. Nah, itulah yang dinamakan, itulah gambaran proyeksi di dalam dimensi 3. Nah, saya kasih contoh soal bagaimana misalkan kalau kita bahas bangun dimensi 3-nya atau bangun ruangnya.
Kita mau lihat apa proyeksi garis di dalam bangun ruangnya terhadap sebuah bidang di dalam bangun ruang itu. Misalkan saya gambarkan sebuah kubus. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan proyeksi garis AC terhadap bidang EFGH. Tentukan proyeksi. Tentukan proyeksi garis AC terhadap bidang EFGH. Nah, perhatikan garis AC itu berarti yang ini. Garis AC. Bidangnya ada di atas. Berarti kalau kita mau buat bayangannya, maka sinarnya itu dari bawah ke atas. Ya. Jadi sinarnya itu dari bawah ke atas. Maka bayangan titik A itu ada di titik E dan bayangan titik C itu ada di titik G. Maka proyeksinya itu adalah EG. Jadi kalau kita buat sinar dari bawah, maka ini titik A itu bayangannya ada di E. Kemudian titik C ada bayangannya di G. Maka hasil proyeksinya jawabannya itu adalah EG. Jadi proyeksi garis AC terhadap bidang EFGH itu adalah EG. Nah, selanjutnya lagi, saya buat kubus baru. Soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Saya buat kubus baru. A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, tentukan proyeksi garis AG, berarti yang ini ya, A ke G, terhadap bidang ADHE. Tentukan proyeksi garis AG terhadap bidang ADHE. Jadi lihat garis bidang ADHE-nya itu menghadap berdiri, menghadap ke, kalau kita lihat ini menghadapnya ke kanan, ya, hadapnya ke kanan. Maka sinarnya itu kita buat dari kiri ke kanan. Ya, jangan lagi atas ke bawah. Kenapa? Karena sinar yang kita buat untuk membuat bayangannya itu selalu mengarah ke bidang yang kita pakai. Nah, sekarang bidang yang kita pakai itu adalah bidang ADHE. Maka sinarnya itu datang dari kanan. Karena ini kan bidangnya ini menghadap ke kiri ya, hadap ke kiri, maka sinarnya itu datang dari kanan. Maka bayangannya untuk titik A itu karena titik A berada pada bidang ADHE, maka bayangan titik A juga adanya di sini. Sama dengan yang saya contohkan tadi. Kalau ada di bagian sini tadi yang saya tuliskan, yang sudah saya hapus, kalau titik B-nya berada di bidang itu, maka proyeksinya ada juga di bidang itu. Nah, berarti ini titik proyeksinya titik A ke bidang ADHE juga berada di sini. Nah, yang beda itu adalah titik G. Titik G kita proyeksikan dari sini, maka ini lurus, maka proyeksinya ada di titik H. Maka proyeksi garis AG terhadap bidang ADHE itu adalah garis AH. Adalah garis AH. Itu contoh untuk proyeksi. Nah, satu lagi saya kasih contoh tentang proyeksi. Misalkan ini titik B.
Titik B. Titik B pertanyaannya sama dengan ini, tentukan proyeksi titik B terhadap bidang ADHE. Oh ya, sebelum saya lanjut jawabannya bagaimana, perhatikan yang tadi ini ya, garis AG di sini pasti tegak lurus. Sama yang saya buat untuk setiap proyeksi itu pasti tegak lurus. Ini tegak lurus. Jadi intinya kalau proyeksi, pasti proyeksinya dengan gambaran yang sebelum diproyeksikan objek aslinya. Kalau kita buat bayangannya, maka garis yang menghubungkan antara titik di garis aslinya dengan bayangannya pasti di bayangannya nanti tegak lurus. Nah, contoh seperti ini. Nah, sekarang titik B ke bidang ADHE. ADHE-nya menghadap ke kanan, kemudian sinarnya menghadap ke sini. Ini kalau dibuatkan, maka proyeksinya ada di titik A. Kenapa? Karena titik garis ini dengan bidang ADHE itu tegak lurus. Jadi proyeksinya bukan ke sini, tapi ke bawah. Jadi saya contohkan, misalkan ini dindingnya, ini adalah bidang ADHE. Kelihatan memang di gambar itu agak miring, tapi kalau aslinya itu lurus seperti ini. Kalau titiknya ada di sini, maka sinarnya pasti menuju ke sini, bukan menuju ke sini. Ya. Jadi kayak gini. Ini titik B, saya umpamakan ini penutup spidol ini, itu titik B seperti ini. Maka kalau saya garis lurus seperti ini ke sini, ya, bukan miring ke sini. Oke, itu tentang proyeksi. Sekira cukup untuk proyeksi. Nanti kita lanjut ke pengerjaan latihannya untuk proyeksi, dan untuk materi berikutnya akan saya upload kemudian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.